Ada berita bahwasannya ada yang namanya Riza Khalid Al-Katiri ini divonis masuk dalam kategori orang yang korupsi. Apakah semua orang Arab yang marga-marga, ada marga Al-Katiri segala macam itu termasuk Ba'alawi semua, begitu Pak Kiai? Begini ya, yang saya tahu kalau kita bicara Indonesia saja ya, Indonesia ini ada etnis Arab di Indonesia. Itu secara besar itu dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok Ba'alawi, satu kelompok Masyayikh, istilahnya itu. Kelompok Ba'alawi yaitu yang lebih mudah dikatakan termasuk min dzurriyyat Nabi Muhammad SAW, anak cucu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kelompok Masyayikh itu kebanyakan min ashabin Nabi. Jadi runtutannya itu pada sahabat-sahabat Nabi. Ada yang silsilahnya pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan lain sebagainya. Begitu. Nah, untuk khusus dari Sada Ba'alawi ini memang diyakini oleh ulama dunia bahwa mereka ini termasuk dzurriyyah keluarga Nabi SAW. Sedangkan ada beberapa yang masyayikh ya, bukan Ba'alawi, diantaranya misalnya Al-Katiri gitu ya, Baswedan, seperti Pak Anies Baswedan itu dari masyayikh. Masih banyak ya. Kalau di Indonesia ya, ini juga contoh Bamajbur ya. Istri saya sendiri ini termasuk dari keluarga Bamajbur. Itu bukan dari kalangan Sada Ba'alawi. Walaupun intimak mereka kebanyakan adalah ke Yaman. Begitu. Tapi ada di Indonesia ini marga-marga dari Maroko, sehingga kuburan-kuburan sebagian ulama-ulama kita dikatakan Al-Maghribi gitu ya. Ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas pada saat kemerdekaan bangsa Indonesia, rata-rata semua warga Arab di Indonesia ini kemudian berjanji menjadi penduduk Indonesia yang sejati. Ada itu sejarahnya, bisa dikaji di Departemen Pendidikan dan lain sebagainya, seperti itu yang saya tahu. Kalau dari Gus Wafinya ini, bagaimana tanggapan lebih lanjutnya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada akhirnya semua akan Ba'alawi pada akhirnya. Bahkan saya pun sempat difitnah sebagai PKI. Iya, bayangkan, jadi fitnah ini memang bukan hanya tertuju kepada kalangan sadah dari Ba'alawi. Seperti para orang-orang yang menjelaskan tentang kesohihan nasab beliau ini juga mendapatkan fitnah. Al-Katiri itu dari marga masyayikh, beda seperti As-Segaf. Nah, ini kan marga, dan marga ini tidak kemudian dilarang dipakai oleh orang lain misalnya. Itu hanya marga untuk stempel bahwa beliau ini dari Habib Abdurrahman As-Segaf. Dan saking dari bencinya, taraf kebencian mereka itu bukan hanya mengkritik tentang orang-orang oknum di Ba'alawi, kan, bukan. Tapi juga istilah Habib, kata mereka, yang pertama kali melafadzkan adalah orang Yahudi dan Nasrani. Ketika mengatakan dalam Al-Quran, nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Ahibba kan jamak dari kata Habib, katanya. Berarti kami adalah Habib-Habib Allah. Tarafnya sampai ke sana. Padahal kalau secara kita teliti, secara mendalam, wa ba'da ma daqaqna hadzal mabhath. Jadi begini, orang pertama kali yang mengatakan Habib kepada cucu Nabi itu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sanadnya sahih, tercatat dalam kitab Istijlabur Tiqail Ghuraf, ditulis oleh Al-Hafidh As-Sakhawi. Ketika sahabat Abdullah bin Abbas bertemu Sayyidina Hasan bin Ali, apa kata beliau? Marhaban bin Habib ibnil Habib. Isnaduhu sahih. Jadi kalau ada orang nih mengatakan, yang pertama kali mengatakan lafaz Habib adalah orang Yahudi. Waduh, gimana nasib sahabat Abdullah bin Abbas yang mengatakan kepada Sayyidina Hasan marhaban bin Habib ibnil Habib? Ya, jadi sampai taraf kepada kebencian yang sangat nyata. Sampai semua marga masyayikh itu diba'alawikan, tetapi ketika itu berunsur dari oknum-oknum. Kalau oknum-oknum, wah ini Ba'alawi nih. Kayak ada salah satu PKI yang bernama Aidit, padahal itu namanya Aidit, bukan marga ya, bukan marga Aidit. Lalu ini Ba'alawi nih, kan Ba'alawi lagi akhirnya kan. Nah, maka kata Rasulullah SAW, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna arhamakum. Jadi sebenarnya tujuan kita belajar ilmu nasab
agar bertambah saudara, bersilaturahim, bukan saling menyerang dan saling memusuhi sesama umat muslim, begitu.